semuanya, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Kibran Mada dengan NIM S1A122059. Perkenalkan, nama saya Abdul Buslau dengan NIM S1A122063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM S1A122065. Perkenalkan, nama saya Rahmasari dengan NIM S1A122071. Kota Kendari memiliki wilayah yang rawan banjir, yang berada di kawasan topografi wilayah di dataran rendah dengan akumulasi muara pengaliran air dari kawasan pegunungan yang tinggi, sedimentasi yang tinggi, serta pola aliran drainase yang belum tertata dengan baik, membantu terjadinya bencana banjir dan genangan pada setiap waktu. Sehingga kawasan yang mengalami kondisi ini adalah kawasan yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Untuk kawasan rawan banjir, berdasarkan sejarah tersebar pada 10 kecamatan sekota Kendari, terdiri dari 30 kelurahan dengan total luas 635,25 hektar, sedangkan untuk daerah yang berpotensi rawan banjir terdiri dari 9 kecamatan dan tersebar pada 33 kelurahan di kota Kendari. Terkait dengan hal tersebut, untuk penanganan banjir dan mengurangi kerusakan serta kerugian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang, melalui SNVT PJSA Sulawesi 4 Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 pada tahun anggaran 2020 melaksanakan kegiatan pembangunan kolam retensi pada Kota Kendari sebanyak 1 buah kolam retensi, yang dimana kolam retensi merupakan kolam yang dibuat untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan beberapa dan berbagai hal. Kolam retensi Boulevard merupakan salah satu bagian dari pembangunan sistem pengendali banjir di Kota Kendari dengan luas hulu dan hilirnya sebesar 8,9 hektar dan total tampungannya sebanyak 445.000 meter kubik, dengan fungsi utama mereduksi banjir sebanyak 12% atau 70 meter kubik per detiknya. Kolam retensi Boulevard dibuat untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Kendari, yang dimana sering terjadi selama musim hujan. Banjir ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase, dan peningkatan lahan yang tertutup bangunan atau permukaan kedap air lainnya. Kolam retensi dibangun sebagai solusi untuk menanggung masalah ini. Kolam retensi Boulevard berada di Jalan Boulevard, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kolam retensi dibangun di aliran Sungai Wanggu, di mana daerah aliran sungai atau Das Wanggu merupakan bagian dari wilayah Sungai Poleang Roraya. Berdasarkan administrasi, Das Wanggu meliputi Kota Kendari, Kecamatan Mandonga, Wawa, Baruga, dan Kambu. Sementara pada Kabupaten Konawe Selatan meliputi Kecamatan Ranometo, Moramo Utara, dan juga Konda. Menurut pembagian sistem, Das Wanggu sendiri pada wilayah Kota Kendari merupakan wilayah tengah sampai hilirnya. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan merupakan wilayah hulu sampai tengah untuk daerah aliran Sungai Wanggu, yang dimana luas daerah aliran sungai ini sekitar 349 km. Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan perkotaan yang cepat. Pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan infrastruktur yang seringkali mengurangi resapan air alami. Hujan deras yang terjadi di Kota Kendari seringkali mengurangi area resapan air. Hujan deras ini terjadi selama musim hujan dan menyebabkan banjir dan genangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan merusak infrastruktur kota. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengelola air hujan secara efektif dan mengurangi risiko banjir. Kendari seperti banyak kota lainnya sering mengalami banjir, terutama pada saat musim hujan. Nah, penumpukan air hujan yang tidak terkendali dapat menyebabkan genangan yang parah, merusak infrastruktur, dan mengganggu kehidupan sehari-hari warga Kota Kendari. Nah, kolam retensi membantu menampung air hujan sementara waktu sebelum dilepaskan secara bertahap ke drainase, sehingga dapat mengurangi resiko banjir yang terjadi. Nah, kolam retensi dibangun berdasarkan kejadian banjir besar di Kota Kendari pada tahun 2013 lalu.
warga Kota Kendari dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara alami bencana banjir yang amat besar. Hampir separuh rumah di Kota Kendari yang berpenduduk 400.000 jiwa itu tenggelam saat itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kolam retensi, yang dimana rekan saya telah menjelaskan tentang apa sih yang melatar belakangi kenapa kolam retensi dibuat. Baik, kolam retensi di sini merupakan suatu kolam atau waduk penampungan air hujan dengan jangka waktu tertentu, yang dimana fungsinya itu untuk memotong puncak terjadinya banjir yang diakibatkan meluapnya badan sungai atau perairan sungai. Kolam retensi juga merupakan suatu bentuk cekungan yang dimana itu untuk menampung atau meresap air yang ada di dalamnya. Terus macam-macam dari kolam retensi, yang dimana ada dua. Yang pertama itu ada kolam alami, dan kedua itu ada kolam non alami atau bisa disebut juga dengan kolam buatan. Kolam alami di sini yaitu suatu bentuk cekungan yang terjadi tanpa disengaja, yang dimana itu terjadinya secara alami, yang dimana untuk penyesuaian baik itu secara bentuk aslinya ataupun disesuaikan dengan lokasi tertentu. Seterusnya ada kolam non alami atau buatan, yang dimana itu bentuk cekungannya itu yang disengaja dirancang atau dibuat dengan kapasitas tertentu yang telah dirancang menyesuaikan dengan lokasi perencanaannya sebelumnya. Adapun permasalahan dalam kolam retensi yaitu 1. Kapasitas yang tidak cukup, di mana kolam retensi mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung air hujan yang dialirkan dari daerah sekitarnya, terutama selama musim hujan atau saat banjir. Yang kedua, pengendalian sedimen, di mana kolam retensi dapat mengumpulkan sedimen dari air yang masuk, yang dapat mengurangi kapasitas retensi dan memerlukan pemeliharaan rutin. Yang ketiga, drainase yang tidak efektif. Masalah pada drainase kolam retensi dapat mengakibatkan air yang tidak bisa mengalir keluar dengan baik atau akan terjadi genangan yang menyebabkan banjir pada daerah sekitarnya. Yang keempat, kualitas air yang buruk. Air yang terkumpul dalam kolam retensi mungkin memiliki kualitas yang buruk karena tercemar oleh limbah atau bahan kimia dari daerah sekitarnya. Yang kelima, perencanaan yang kurang efektif. Desain yang tidak memadai atau kurangnya perawatan dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kolam retensi menjadi berkurang. Selanjutnya itu mengenai kolam retensi Boulevard yang berada di Jalan Boulevard, yang dimana itu sebagai sistem pengendali banjir yang membantu mengurangi risiko terulangnya banjir yang pernah melanda Kota Kendari pada tahun 2013. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, oleh karena itu kolam ini dirancang untuk mencegah banjir dan kerusakan lingkungan pada daerah setempat. Dilansir dari kompas.com, bahwasanya menurut gubernur salah satu alasan pembangunan kolam retensi di Jalan Boulevard dengan menghabiskan APBN sebanyak 29 miliar adalah untuk mencegah banjir yang berada di Kota Kendari, yang dimana kita ketahui bahwa Kota Kendari ini merupakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kolam retensi Boulevard juga berperan dalam menjaga kualitas pasokan air tanah dan meningkatkan kemampuan resapan air. Hal ini penting untuk mengurangi dampak banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan yang berada di sekitar Sungai Wanggung. Dilansir dari situs Antar Sultra, keberadaan kolam retensi Boulevard berfungsi untuk mencegah banjir dan kerusakan lingkungan, kata gubernur setempat di sela-sela penanaman pohon di area kolam Boulevard tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kolam retensi merupakan kolam yang dibuat untuk menggantikan lahan resapan air yang sudah tidak berfungsi atau tidak berguna lagi.
kolam retensi merupakan solusi dari permasalahan banjir yang ada di Kota Kendari. Maksud dari solusi tersebut yaitu kolam retensi Jalan Boulevard Baruga, Kota Kendari memiliki fungsi penting dalam mitigasi bencana, terutama banjir akibat dari luapan Sungai Wanggu. Seperti yang kita tahu, jika musim hujan pendatang, maka Sungai Wanggu akan meluap sehingga terjadinya banjir di beberapa tempat. Selain untuk mencegah banjir akibat luapan Sungai Wanggu, kolam retensi Boulevard berfungsi juga untuk mencegah kerusakan lingkungan. Akibat dari kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh banjir tersebut. Bukan hanya luapan dari Sungai Wanggu, kolam retensi Boulevard juga dibangun oleh PUPR agar dapat mengurangi bencana hidrometeorologi seperti banjir di kota tersebut. Apalagi kerap terjadi ketika musim penghujan datang dengan intensitas yang tinggi. Pembangunan kolam retensi juga berfungsi untuk menjaga kualitas pasokan air tanah dan meningkatkan kemampuan resapan air. Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama beberapa bupati melakukan penanaman 1.000 pohon di area kolam retensi untuk mendukung kolam tersebut dalam memitigasi bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa penanaman pohon dapat mengurangi banjir pada area-area tersebut. Adapun solusi lain untuk menangani masalah banjir atau permasalahan pada kolam retensi yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas, di mana memperbesar kapasitas kolam retensi untuk dapat menampung lebih banyak air hujan yang masuk. Ini bisa dilakukan dengan memperluas area kolam retensi atau meningkatkan kedalaman kolam retensi. Yang kedua, pemeliharaan rutin, di mana melakukan pemeliharaan rutin seperti membersihkan sedimen yang terakumulasi di dasar kolam, memastikan drainase berfungsi dengan baik, dan memperbaiki kerusakan infrastruktur jika ada terjadi kerusakan pada kolam retensi tersebut. Yang ketiga, implementasi struktur kontrol sedimen, di mana memasang struktur kontrol sedimen seperti area berbentuk parit atau alur yang dapat menangkap dan mengendalikan sedimen sebelum mencapai kolam retensi. Yang keempat, penyaringan air, di mana memasang sistem penyaringan atau vegetasi perendam seperti tanaman air maksudnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pemerintah menanamkan 1.000 pohon di kolam retensi untuk meningkatkan kualitas air yang masuk ke dalam kolam. Yang kelima, manajemen penggunaan lahan, di mana menerapkan praktik manajemen penggunaan lahan yang baik di sekitar area kolam retensi untuk mengurangi aliran permukaan yang dapat mencemari air, seperti pengendalian erosi dan penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana. Yang keenam, ada penggunaan teknologi dan pemantauan, di mana memanfaatkan teknologi sensor dan monitoring untuk memantau kapasitas air dan kualitas air di dalam kolam secara real time, sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi masalah. Dan yang terakhir yaitu mengedukasi dan partisipasi masyarakat, di mana melibatkan masyarakat secara dalam pemeliharaan dan perlindungan kolam retensi melalui program edukasi dan kesadaran lingkungan. Itulah akhir dari presentasi proyek kami. Semoga teman-teman sekalian dapat teredukasi dan dapat menerapkan solusi-solusi yang kami berikan kepada teman-teman sekalian yang dapat membantu meningkatkan efisien dan efektivitas kolam retensi dalam mengelola air hujan, mencegah banjir, dan menjaga kualitas air yang tersimpan. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.